semuanya, kembali lagi sama aku Elizabeth Dea. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan bertanya-tanya serta berbincang-bincang santai dengan seseorang yang sudah mendampingiku dari kecil. Bukan hanya dari kecil saja, tapi sebelum aku lahir. Jadi, mari kita panggil Mama Dea. Hai. Bombastic side eye. Nah, pada kesempatan kali ini, kita berdua akan banyak membahas tentang hubungan antara ibu dan anak. Yang dimana bagaimana sih manajemen dari hubungan antar pesona dari kita berdua. Udah siap, Ma? Siap. Siap. Mungkin sebelum itu kita perkenalan dulu nih sama mama aku. Memperkenalkan diri. Halo. Nama lengkap saya Anastasia Pitariana, biasa dipanggil Vita. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 4 anak dan Dea anak nomor 2. Umur saya 46 tahun. Oke, terima kasih Mama atas perkenalan dirinya. Nah, first of all nih teman-teman, aku mau tanya nih ke Mama, karena kan kita harus kenalan dulu. Kayak seberapa kenal sih Mama sama aku gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan aku nanya gitu, nanti Mama harus jawab sesuai Mama kenal gak sih sama aku gitu loh. Yang pertama, apa warna favorit Dea? Biru. Betul. Oke, yang kedua adalah musik atau lagu apa yang aku suka? K-pop. Betul lagi. Setelah itu, yang ketiga adalah makanan apa yang nggak disukai oleh aku? Pete. Jengkol. Betul. Bener, ini bener semua. Jadi fun fact aja, aku nggak suka jengkol sama pete dan emang aku suka ngedengerin K-pop. Setelah itu aku nih mau tanya-tanya dan berbincang-bincang sama Mama. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana sih kemampuan komunikasi di antara kita berdua? Sejauh ini karena Dea dulu kalau SMA masih bisa diatur, sekarang udah masuk bangku kuliah itu bukannya susah diatur, agak sulit diatur. Jadi untuk waktu ketemu sama mamahnya itu paling cuman pagi, ketemunya malam lagi tapi saya udah istirahat. Oke. Terus pertanyaan yang kedua adalah sifat apa sih yang nggak disukain Mama dari aku? Sifat ya, suka terlalu memikirkan diri sendiri. Nah, tidak mau eh, apa ya, bukan menghargain ya, tetapi lebih ke toleran dengan anggota keluarga yang lain gitu. Enggak jauh-jauh, contoh kecil aja kalau lagi di kamar mandi. Nah, itu aja. Kalau kamar mandi lagi dipakai, itu kalau bisa belajar untuk bersabar gitu. Jangan teriak-teriak, aku buru-buru mau berangkat, aku udah jamnya nih, udah ini ya, sabarlah itu. Terus, nah setelah bahas sifat yang nggak disukain, nggak seru nih kalau misalnya nggak bahas sifat apa sih, ada nggak sih sifat yang Mama sukain dari aku gitu loh? Agak sulit sih ngomongnya kalau yang disukain tuh. Soalnya lebih banyak gak disukainnya. Yang disukainnya itu ya paling itu. Kalau apa, niatan mau bangun pagi, bener-bener langsung bangun pagi. Langsung bener-bener wake up gitu loh. Tanpa harus di ini, wah, itu luar biasanya kalau alarm. Nah, itu. Walau dibantu sama alarm juga, lebih mantep alarm mamahnya. Nah, itu. Dengan guyuran air. Nah, itu paling enaknya Dea komitmen lah dia. Itu. Oke. Bagaimana sih cara Mama mendorong aku untuk
belajar serta berkembang dan berproses. Caranya, untuk kalau dari segi belajar kan kita kembalikan ke anaknya sendiri ya. Udah pilihannya, kembali lagi dia menjadi anak yang bertanggung jawab dengan pilihannya, itu aja. Lebih memberi suatu kebebasan, tapi enggak kebebasan yang bebas-bebas banget, tapi tetap membatasi, tetap ada waktunya. Itu aja kalau supaya dia lebih berkembang, apalagi kalau dia untuk berkembangnya lebih ke berpelayanan di gereja, itu memang benar-benar saya sangat support, mendukung banget gitu. Pertanyaan selanjutnya. Nih, sebagai orang tua dari anak remaja yang sedang menuju dewasa, apa sih kesulitan yang dihadapi dan bagaimana cara mendisiplinkan serta menangani perilaku aku yang biasanya out of control? Ya, banyak dramanya kalau anak zaman sekarang. Banyak ngelesnya. Hal yang simpel aja. Seperti kalau udah waktunya jam malam pulang, namanya orang tua itu pasti peduli sama anak. Dia tanyakan mau pulang jam berapa. Iya mah, bentar OTW. OTW pasti saya suruh share live. Karena apa? Kalau share live dia pasti akan bergerak. Kalau dia tetap cicing di situ, diem di situ, dia nggak jalan-jalan. Itu saya udah komplain terus. Nanti sekali, 2 kali di japri, nggak ngerespon, saya telepon langsung. Nah, terus saya butuh bukti, foto gitu, pap gitu. Nah, itu sepertinya kayaknya udah paham sih si Dea. Apalagi kebanyakan temen-temennya juga udah ngeciriin deh. Si Dea tuh udah diprotek sama orang tua ya, karena apa ya? Satu, rumahnya tuh jauh, nggak di kota. Jadi agak riskan lah kalau pulang agak malam. Kalau bisa kegiatannya ya dari pagi sampai siang, sore lah enggak, tapi tetap masih kita kontrol gitu loh, di mananya. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya. Nih, aku juga mau tanya nih. Mama tahu kan kalau aku belum punya pasangan. Ada nggak sih kekhawatiran ada Tuhan Yesus pasangan kau. kayak ada nggak sih kekhawatiran dari mama tentang aku yang dari lahir itu masih jomblo atau sendiri? Enggak khawatir. Alasannya? Nah, jomblonya itu dalam arti apa? Kalau dia jomblonya kalau dia hidup sendiri sih khawatir. Tapi kalau dia jomblo hidup bersama dengan keluarganya, keluarga intinya, anggota keluarganya nggak masalah kalau saya gitu. Itu aja. Kalau masalah pasangan yang ujungnya ya percintaan, nah itu nggak begitu, karena usia-usia si Dea seperti ini kan memang dia lagi mencari jati diri, mencari ingin kebebasan untuk berkembang, di mana circle-circle-nya yang positif di mana, yang negatif di mana, itu nggak apa-apa sih kalau masih dalam kontrol orang tua, masih tetap diawasin sama orang tua, karena sepenuhnya kalau anak perempuan itu masih tanggung jawab orang tua kalau dia belum melangkah ke jenjang berikutnya, seperti kayak mau melangkah ke kehidupan baru, menikah lah gitu, itu masih tanggung jawab orang tua. Jadi aman kalau jomblo. Aman lah. Selanjutnya adalah apa sih harapan mama buat aku di masa depan? Harapannya kalau jadi orang tua pada umumnya sih ya nggak muluk-muluk gitu loh. Semua orang tua boleh deh ditanya, anak itu ingin menjadi suatu kebanggaan di keluarga, tapi dengan batas kemampuannya dia. Kita tidak mau memaksakan kehendak gitu. Keinginannya ke depannya tuh anaknya sehat, sukses. Kalau dia lagi kuliah ya dia sesuai dengan keinginannya dia, bertanggung jawab dalam arti bertanggung jawab dalam kesehariannya dia, dari berangkat sampai pulang, sampai dia endingnya menyelesaikan tanggung jawabnya dia untuk
untuk dapetin titel sarjananya dia. Itu aja. Setelah itu ya udah tinggal berkembang ke depannya sendiri, mengikuti alur kehidupannya dia. Nggak jauh, nggak muluk-muluk sebagai orang tua tuh pinginnya anak tuh ya seperti itu gitu loh. Sesuai dengan jalurnya, orang tua tetap mendukung, mensupport, itu aja. Oke, dan yang terakhir, apakah ada hal lain yang ingin Mama sampaikan ke aku? Sebenarnya banyak. Kalau antara emak sama anak itu lebih personalnya tuh bisa berjam-jam gitu loh. Nah sekarang poin-poinnya aja deh mau dijelasin sama Mama. Satu, harapan buat si Dea ke depannya tetap bisa membatasi apa ya, kalau sudah waktunya jamnya kuliah udah selesai, jangan terlalu bermain, boleh hangout, boleh, saya memberi kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, artinya boleh bermain bersama teman-temannya, apalagi teman-temannya yang berkegiatan positif, itu saya dukung banget. Tapi tolonglah diatur, tidak harus setiap hari, tidak harus berkumpul. Dan saat berkumpul itu selalu saya ingatkan untuk jangan terlalu terlena gitu loh, karena kan lingkup teman-temannya dia tuh lingkup anak kos yang ibarat kata pengawasan orang tuanya, ya percaya aja sama anak. Kalau kayak si Dea kan dia pulang pergi dari rumah kan selalu ngawasin kalau anak salah satu anggota keluarga aja belum hadir di rumah, kalau udah jam 6 sore itu udah jadi bahan pertanyaan, apalagi udah jam 8, jam 9 itu mah udah deh, satu anggota keluarga khawatir, satunya khawatir itu. Yang penting bisa membatasin pergaulannya. Jadi misalnya dalam 1 minggu mau punya waktu bersama teman-temannya boleh, seminggu 2 kali 3 kali, nggak usah tiap hari karena kan bakal akan ketemu terus, itu aja. Dan dia juga harus punya, sejauh ini si Dea untuk ketegasannya belum ada gitu loh. Jadi kalau ditanya Dea mau ntar nanti ya kerkomnya nggak tahu nih mau pulang jam berapa gitu. Jadi maksudnya batasin nih, misal kerkom mulai jam 6 sore, selesai sekitar setengah 8. Oke deh Ma, aku pulang setengah 8. Nah itu tuh yang Mama mau gitu. Nggak tahu tuh Ma nanti setengah 9, nggak tahu tuh Ma. Nah itu. Jadi kalaupun ibaratnya kerkom itu nggak terlalu penting-penting amat di ending-endingnya, biasa kan kalau anak muda kalau udah ngumpul-ngumpul banget kan makin berjalannya waktu itu kan makin boring, apa yang diobrolin juga yang aneh-aneh. Aneh-aneh itu dalam arti maksudnya udah jauh dari Out of contact nah dari ya kelompok. itu, dari itu maksudnya. Udah bosan. Ini ibaratnya si Dea bisa memilah. Ini kayaknya obrolannya udah nggak mutu lagi deh, karena mungkin ini udah deh aku caw aja, besok kan masih bisa ketemu lagi. Jadi biar bisa menumbuhkan rasa percayanya orang tua ke Dea. Deanya juga lebih free dan lebih bebas juga untuk menikmati kebebasannya bersama teman-teman. Nah gitu loh. Kan nggak mau kan. Soalnya saya selalu ngancam kalau dia nggak jawab, di japri nggak dibaca, nggak dijawab, di telepon nggak diangkat, terus tapi dia ngepost, bikin snap, bikin ini 4 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, itu kan nggak ngerespon gitu loh. Nah itu saya selalu bilang, Dea, setengah jam ke depan kau nggak nyampe rumah, Mama susul nih. Kalau sekali udah bilang nyusul saya, gitu, mau malam juga. Nah itu karena satu, saya tuh sebagai orang tua nggak terlalu banyak mengekang anak, gitu. Yang kedua, tahu saya dulu juga pernah muda, pingin juga punya kebebasan, tapi saya memberi kebebasan ke anak, apalagi anak perempuan, kebebasan yang bertanggung jawab, apalagi kan semakin usianya semakin bertambah, udah masuk semester 2 mau semester 3, otomatis pemikirannya itu semakin lama kan semakin berkembang. Itu yang mau saya didik, tanamkan ke si Dea, biar satu jadi anak yang tegas gitu, punya pendirian gitu. Oke, terima kasih banyak untuk penyampaiannya. Oke, baik, terima kasih Mama atas kata-kata yang sudah Mama sampaikan pada kesempatan kali ini. Jujur seru banget karena hari ini bisa banyak ngobrol sama Mama. Banyak ngobrol sama Mama.
Karena biasanya aku juga jarang di rumah ya kan, Mah? Sibuk. Iya, jadi Kerja juga belum. belum. Gimana kerja? Kok nikah? Kok punya anak? Gak alasannya. Mama, nah aku nyusuin. Jarang di rumah karena pergi pagi pulang pagi. Kalong. Pergi malam pulang pagi kalong. Pergi pagi Pergi pagi pulang malam. So, ini sudah di penghujung video. Jadi aku mau ngucapin terima kasih dan salam bahagia. Bye-bye. Harapan di dalam mimpiku, ada tawa di balik sedihku, semua berkah.